Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keheningan marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu kedua Advent. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lilin yang kedua adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Mari kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Mari dipersilakan duduk. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita pujikan kembali Kidung Jemaat 85, baitnya yang ketiga dan keempat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Markus 12 ayat 30-31 yang merupakan hukum kasih berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita pujikan nyanyian pengakuan dosa kita dari PKJ 37, baitnya yang pertama. Bila ku renung dosaku. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari bersama kita menerima berita anugerah yang kita terima dari Injil Markus pasal 1, ayat yang 7 sampai ayat yang 8. Firman Tuhan berkata demikian, inilah yang diberitakannya. Sudah aku akan datang ia, yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama berdiri, marilah kita respon firman Tuhan dengan hitung jemaat kita dari 119 bait pertama dulu. Hai dunia, gembiralah. Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh menguruskan dari sahabat pemberianmu. Bersama-sama kami bersyukur oleh karena kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini boleh membawa kami. Kami boleh sungguh hidup dalam cintamu, kasihmu yang semakin dekat. Dan bahkan sungguh akan menolong kamu juga saat ini. Akan membaca bagian firman Tuhan dan mengertikannya. Banyak akan menolong, memberkati, dan menuntun.
Terpujilah Tuhan, bilah Roh Kudus yang boleh pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita baca bagian-bagian firman Tuhan yang akan terambil dari rangkaian leksionari sebenarnya dari bacaan yang sangat panjang, tapi kita akan baca dari Injil Markus saja. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan simak bersama Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan membersihkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di tengah ikatan persekutuan yang akan membangun kita bersama untuk lebih mencintai Tuhan. Saudara, kita akan dibantu dengan satu tema, persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara, minggu ini umat Kristen di seluruh dunia mengikuti juga mengawali masuki Advent pada minggu yang kedua. Nah, saudara, tentu kita sudah sering mendengar arti dari Advent itu sendiri, yaitu Advent adalah dari bahasa Latin atau Adventus. Adventus yang berarti juga kedatangan yang menyangkut dalam hal dua hal, yaitu kedatangan Kristus pada waktu Ia datang bahkan lahir di Bethlehem, yang dinanti-nantikan bahkan 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada pasal 7 ayat 14, bahwa Sang Immanuel akan hadir lahir di tengah-tengah dunia. Tapi kemudian Advent di masa sekarang ini adalah artinya menanti kedatangan Kristus yang kedua atau parousia, yang tentu saja kita juga menantikan. Dia akan datang dan bahkan dalam kemuliaan, dan kita akan menyambut dengan penuh hormat, bahkan dengan penuh juga keyakinan bahwa kita akan bersama dengan Dia. Nah, saudara, pada momen minggu ini khususnya malah kita akan belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, yang melakukan pekerjaannya dengan baik, dan ia melakukan juga pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dia orang yang termasuk orang yang begitu mendengar Tuhan, dan bahkan tahu tentang apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah, Yohanes Pembaptis juga mempunyai pekerjaan yang sangat penting. Saudara, dia lebih memilih pekerjaannya di padang gurun, di tempat yang gersang. Tentu saja tidak semua orang akan mau memilih pekerjaan di padang gurun. Tapi bekerja di padang gurun, bahkan
yang melakukannya dan bahkan juga memberitakan kedatangan Yesus dan juga mempersiapkan jalannya, yaitu kedatangan Kristus, Sang Mesias yang akan menebus dosa dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahwa pekerjaan Yohanes Pembaptis mendatangkan hasil yang luar biasa. Nah, banyak orang yang mendengar, bahkan panggilannya bertobatlah, bahkan berbondong-bondong dari berbagai daerah, bahkan Yudea, bahkan sampai Yerusalem, bahkan juga untuk datang dibaptis menerima anugerah yang dari Allah. Nah, saudara, mengapa bisa demikian? Apa yang membuat seorang Yohanes ini berhasil memanggil banyak orang? Seorang diri dia. Kenapa dia bisa melakukan itu? Nah, apa yang kita juga bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis sehingga dapat melakukan pekerjaan yang katakan dengan baik dan berhasil luar biasa. Nah, ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pelajari dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Yang pertama bahwa ia mengenal diri dan juga tugasnya. Ia mengenal dirinya bahkan tugasnya. Markus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudara, kita melihat bahwa ia sadar siapa dirinya dan tugasnya. Saudara, ketika orang sadar siapa dirinya dan tugasnya, dia pasti akan mengerjakan sesuatu itu dengan tulus hati, bahkan dengan benar. Nah, ketika orang-orang Lewi bertanya, siapakah kamu ini? Apa engkau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Dan kemudian ketika kita melihat Yohanes 1 ayat yang ke-19-20, dia menjawab bahwa aku bukan Mesias. Ya, orang Farisi sampai mengatakan, apakah engkau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Kemudian ketika mereka juga terus-menerus bahkan juga mendesak, siapakah kamu? Dia menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 dan yang 2. Dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dari jawaban Yohanes itu, tampak bahwa ia mengerti firman Allah. Bahkan dengan baik, bahkan ia pun mengetahui dengan jelas siapa dirinya dan apa tugasnya. Dan ia bukan Mesias, tetapi ia datang untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, saudara-saudara terkasih, bagi kita yang tentu saja belajar tentang pribadi seorang Yohanes Pembaptis ini, dia seorang yang hatinya begitu patuh pada Allah. Dia tahu dirinya hanya sebagai alat, bukan segala-galanya. Nah, yang kedua yang buat dia berhasil, ia mengenal Tuhan dan juga pribadi yang dilayani. Markus pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Yohanes mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dilayaninya. Ia berkata, sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yohanes tidak hanya mengenal siapa dirinya, tapi dia mengenal Tuhan dengan baik. Jadi, saudara, kalau kita sebagai orang beragama itu, agama Kristen dan agama apa saja, kalau mengenal dirinya hanya sebagai umat, alat saja, orang tersebut harus tahu siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya hanya alat. Tapi lebih dari itu harus mengenal Tuhan, itu lebih sungguh. Nah, saudara, ia tidak hanya mengenal siapa dirinya, tetapi juga mengenal siapa Tuhan yang dilayani. Nah, hal ini juga membuatnya, ia senantiasa meninggikan Tuhan. Ia selalu meninggikan Tuhan dan sesudah itu kan ia tidak, katakanlah, mencari apapun. Kemudian, ia benar-benar membawa umat kepada Tuhan, pada pengenalan akan Tuhan. Sampai umat datang bahkan berbondong-bondong untuk dibaptis. Dan ia juga mengarahkan perhatian dan pendengaran juga kepada Tuhan secara utuh. Dan pengenalan akan Tuhan itu begitu dalamnya bagi seorang Yohanes Pembaptis. Ia tidak hanya tahu sebagai seorang, tapi mengenal Tuhan, maka dia meninggikan Tuhan. Bahkan mengarahkan umat kepada Tuhan. Bahkan memperdengarkan suara Tuhan kepada umat. Ini yang bisa kita lihat
Aku ini bukan siapa-siapa. Mempungkuk bahkan membuka tali kasih pun aku tidak layak. Dan yang akan datang sudah aku luar biasa. Pribadi yang hebat. Pribadi yang menjadi juru selamat bagi dunia. Yang ketiga yang membuat Yohanes berhasil dalam pelayanannya. Dan dia menjadi saksi bahkan menyiapkan juga menyambut kedatangan Tuhan. Adalah pada ayat yang keempat dan yang kelima. Dikatakan ia mengenal isi beritanya dan tahu cara memberitakannya. Nah saudara, kalau seorang tahu beritanya dan mengenal isi beritanya, apa yang harus disampaikan? Adalah Yohanes Pembaptis orangnya. Yohanes mengenal isi berita yang hendak dia sampaikan dan bahkan tahu cara memberitakannya dengan baik. Nah, dari diri sendiri yang rendah hati. Ia pribadi yang rendah hati. Ia tahu bahwa isi beritanya adalah tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia. Ia pun tahu bagaimana cara yang terbaik untuk juga memberitakannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam hal ini, Yohanes mewujud nyatakan beritanya ini di dalam kehidupan dirinya yang sebenarnya. Dan ia hanya seorang pemberita. Yang diberitakannya pribadi yang agung, pribadi yang perkasa, yang diberikan adalah juru selamat yang datang dari surga dan bahkan juga untuk manusia yang berdosa. Bukan hanya kata, bahkan kata-kata yang terungkap, tetapi juga seluruh hidup Yohanes itulah berita itu sendiri. Dan bahkan menjadi wadah dari berita itu. Dari isi berita itu sendiri yang disampaikan bukanlah dirinya, tapi Allah yang diberitakannya, yaitu Kristus yang datang. Berikutnya ia juga menyampaikan berita yang begitu bisa mengena di hati setiap pendengarnya. Dengan tegas dan bahkan relevan. Yang mengatakan bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Dan kau akan selamat menurut catatan Injil Lukas. Nah, ia setia mewartakan firman Allah. Bahkan juga katakan yang sudah lama dinubuatkan dan dia sendiri yang juga menjadi alatnya. Menegaskan, menjelaskan bahwa Yesus yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya itu benar-benar akan datang. Dan dia hanya sebagai orang yang diutus untuk menyiapkan jalan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagian terpenting bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis sangat berhasil. Banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan, bahkan juga bertobat, dan menyerahkan diri untuk juga dibaptis. Nah, saudara ingatlah apapun pekerjaan saudara dan saya. Dan juga hal apapun yang kita kerjakan. Saudara bisa memberikan berbaik bahkan kita sekalian. Jadi alatnya. Nah, saudara mungkin ada banyak pertanyaan. Mengapa seringkali gereja, bahkan kita gagal untuk membawa berita yang baik dan benar. Kenapa? Karena seringkali betapa sering kita juga mungkin hal-hal yang kita beritakan, kita belum tahu isinya yang sebenarnya. Dan kemudian kita lihat bahwa malah kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang mengenal diri dan tugasnya. Bahkan mengenal Tuhan yang dilayaninya. Serta juga mengenal isi beritanya dan tahu cara memberitakannya dengan baik. Nah, saudara-saudara, isi dari berita yang disampaikan Yohanes jelas sekali. Bahwa ia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun dan bahkan memberitakan bahwa Kristus, Mesias akan datang. Dan dia menyampaikan bahkan nubuat akan tergenapi. Maka bertobatlah. Karena dengan pertobatan itu, kita akan boleh layak dan hidup sebagai anak-anak Allah. Minggu Advent yang kedua ini, mari kita bersama-sama rayakan. Dengan bersama kita juga mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan juga landasan sekarang dalam rangka kita bersama. Natal yang kita rayakan ini akan menjadi sebuah penghayatan Tuhan yang mulia itu mau datang ke dalam dunia. Sekalipun Natal tahun ini tentu tidak seheboh dan tidak semegah, tidak semeriah tahun lalu. Karena ada pembatasan dan karena juga ada hal yang perlu kita bersama-sama patuhi. Protokol kesehatan untuk juga memutus mata rantai, itu virus corona. Ialah semangat Natal dan bahkan semangat pemberitaan tentang Kristus yang lahir ke dalam dunia. Dan semangat pemberitaan untuk dia yang lahir untuk semua orang. Terus semangat bahkan juga menggema di hidup saudara dan saya. Selamat untuk mempersiapkan Natal dan bahkan
sungguh semua yang sudah siapkan baik tengah keluarga, tentu saja bahkan di gereja ini dengan hati yang seperti Yohanes Pembaptis, berkobar-kobar mewartakan Kristus yang lahir sebagai juru selamat bagi dunia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita masuk hening, sebelum kita akan masuk dalam sakramen yang akan kita bersama jalin bersama. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Mengajar kami bagaimana kami menjadi orang Kristen yang posisi sebagai alat dan belajar dengan rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Mohon biarlah Tuhan campur tangan untuk kami menyiapkan Natal yang kami rayakan ini, bukan hanya mengenang Kristus yang lahir, lebih dari itu kami menantikan Kristus yang akan datang kembali, yang sungguh menjadi juru selamat kami. Sebentar kami akan bersama melakukan sakramen, itu baptis dan juga perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu untuk boleh melakukan dan tugas ini dengan kepangan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dimohon berkat Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama naikkan syafat di hadapan Allah. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu ini. Boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh menyaksikan sakramen baptis dan perjamuan kudus. Bila karyamu akan terus berlangsung sepanjang sejarah hidup, khususnya di GKJ Arjunangun, akan terus menolong memberkati, kami boleh akan menjadi pribadi Kristen, menjadi pewarta kabar baik, dan juga tahu diri sendiri dan bahkan siapa diri kami, dan tahu siapa yang kami beritakannya, dan bagaimana juga tahu bagaimana cara memberitakan firman Allah atau Kristus yang lahir itu kepada setiap orang. Memberkati warga jemaat Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Pelayanan mereka di masyarakat, pekerjaan yang mereka lakukan, semuanya boleh kiranya akan membawa suasana hidup yang semakin mengasihimu dan semakin menerjemahkan hidupmu yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan waktu juga kehidupan kami akan terus berkarya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, lindungi warga jemaat Tuhan dengan kasih setia bahkan dengan darah kuasa-Mu. Memberkati anak kami yang masih sekolah lewat daring, baik yang dari TK, SD, SMP, SMU sampai mahasiswa, akan menolong memberkati mereka. Mereka belajar dengan tekun dan terus menjadi orang yang memiliki ilmu yang sungguh-sungguh boleh membekali masa depan. Dan mohon berkat Tuhan juga saat ini, bila kekuatan penghiburan yang itu akan dirasakan oleh Pak Kasan meninggal Ibu Tugina. Kau menolong Pak Kasan terus dihiburkan, dikuatkan oleh karena kasih setiamu yang ada di keluarga ini. Dan bila Tuhan menolong berkati juga ya Tuhan uksani bangsa negara kami yang sedang dalam kondisi proses untuk perbaikan di segala bidang. Kau menolong supaya warga bangsa kami patuh pada protokol kesehatan dan peraturan yang ada, sehingga bangsa ini boleh ada damai sejahtera dan tidak ada pertikaian. Bahkan juga antar sesama umat beragama pun kami boleh rukun dan bahkan tidak ada sesuatu yang menjadi dipertentangkan. Kami satu bangsa, bahkan juga menjadi bangsa yang merdeka bersama, agar kami boleh rapat bersama demi masa depan bahkan generasi yang akan datang. Hari ini Tuhan kami menyerahkan di masa Advent yang kedua ini.
akan menolong kami sekali lagi warga jemaat untuk semakin menyiapkan diri menjadi pribadi yang punya disiplin rohani untuk lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Inilah sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan ketika kita memasuki ruangan ibadah ini yang kita landaskan pada surat Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama dan 2, untuk menyatakan persembahan yang hidup kepada Allah, Sang Sumber segala berkat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bersinar terus. Mari kita berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, puji syukur yang tak terhingga Bapa, karena kasih setiamu kepada kami setiap saat kami lakukan dan kami terima. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada kami di saat pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan iman kami. Bapa, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan sucikan. Jika sebentar kami hendak mundur dari tempat ini, Bapa, biarlah Bapa sertai kami satu persatu
sampaikan ke tempat tujuan kami, ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Mari kita pujikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 119 ayat yang ketiga dan yang keempat. Jangan manusia menetap di ladang dunia. Berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Surkanlah dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bersama terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segera Raja